Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sebentar lagi akan tiba. Tentunya kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita semua untuk bisa bertemu dengan bulan suci tersebut. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mari kita simak hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan suci Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dibelenggulah para syaitan. Di dalam lafaz yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati asyayatin." Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu rahmah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam serta dirantailah para syaitan. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya dalam hadis di atas sebagai isyarat bahwasanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, serta tingkat syaitan di dalam menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa sangat berkurang. Dikarenakan syaitan pada saat itu ibarat sebagai seorang tahanan. Demikian pula beliau mengatakan dalam kesempatan yang lain bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan, kebaikan, dan juga diberikan kemudahan buat mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan juga merupakan bulan di mana keberkahan Allah Subhanahu wa taala sangatlah melimpah. Kenapa demikian? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya setiap datang sebuah kesempatan di mana di dalamnya ada keutamaan, di dalamnya ada kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia. Demikian pula dalam bulan suci Ramadan, dari mulai awal bulan suci Ramadan tiba sampai akhir bulan suci Ramadan selesai, semuanya adalah hari-hari kebaikan, di mana setiap hamba yang melakukan kebaikan pada waktu-waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Terlebih lagi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam di mana kebaikan yang dilakukan di saat itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan seperti 1000 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah 1000 tahun itu, 1000 bulan itu seperti apa?
Ternyata kalau kita ukur 1000 bulan itu adalah seperti 83 tahun. Masya Allah. Satu malam apabila seorang hamba melakukan kebaikan pada saat itu, maka pahala yang dia peroleh seperti kebaikan yang dia lakukan selama 1000 bulan. Yaitu selama kurang lebih 83 tahun. Allahu Akbar. Ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah SWT berikan di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang merupakan pertanda bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Setiap satu pahala Allah lipat gandakan dengan berkali-kali lipat pahala yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang muslim bila mendengar seruan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun seruan dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, tentunya di dalam hatinya akan termotivasi dan terdorong untuk melakukan kebaikan itu. Bagaimana lagi kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tentunya bagi seorang muslim yang ada iman dalam hatinya, semakin terpacu untuk ia bisa menang dalam perlombaan kebaikan tersebut. Karena ingat, setiap kebaikan yang dia lakukan akan kembali kepada dia sendiri. Setiap kebaikan yang dia lakukan, pahalanya akan dia rasakan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Maka daripada itulah, momentum bulan suci Ramadan merupakan kesempatan emas yang bisa digunakan oleh seorang yang beriman untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dalam rangka menggapai nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini sesuai dengan kesanggupan ataupun kemampuan yang dia miliki. Dan setiap orang mempunyai kemampuan dan kelebihan yang Allah SWT bedakan satu dengan yang lain. Bila mana ada seorang yang Allah SWT lebihkan dari sisi harta, maka bukalah pintu kebaikan dengan hartanya. Ketika ada seorang yang mempunyai kelebihan dalam masalah kekuatan fisiknya, maka bukalah kebaikan dengan apa yang Allah SWT berikan bagi dirinya, yaitu berupa kekuatan fisiknya. Bagi orang yang diberikan kelebihan berupa kecerdasan, maka bukalah pintu kebaikan dengan kecerdasan yang dia miliki. Intinya, tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik dalam kehidupan ini. Terlebih dalam bulan suci Ramadan kelak. Maka setiap hamba, setiap manusia berpeluang sangat besar untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan motivasi, memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya untuk kita menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan selama hidup kita ini. Hal ini sebagaimana yang beliau sabdakan, inna minan nas mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr wa inna minan nas mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadayhi wa wailu liman ja'alallah mafatihas syarr ala yadayhi. Yang artinya sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan di antara manusia pula ada sebagai pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Maka apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Fatuba, berbahagialah. Berbahagia bagi siapa? Beliau melanjutkan, liman ja'alallah mafatihal khair ala yadayhi. Bagi siapa saja yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya. Wawail, dan celaka. Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kecelakaan. Bagi siapa jamaah?
Liman ja'alallah mafatihasy syarr 'ala yadayhi. Bagi siapa saja yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu keburukan melalui tangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh umat Islam pada saat ini, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, itu Allah SWT hargai. Allah tidak akan sia-siakan kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Allah pasti akan catat, Allah pasti akan lipat gandakan, Allah pasti akan berikan pahala yang lebih baik dari apa yang diamalkan dalam kehidupan dunianya. Maka daripada itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa usia ini, berupa umur ini, maka marilah kita maksimalkan untuk kita berbuat baik, untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan setiap harinya, menambah pahala, menambah apa yang Allah SWT perintahkan bagi kita berupa perintah-perintahnya di dalam Al-Quran ataupun perintah-perintah Nabi SAW dalam hadis. Itu semuanya untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk kita bisa menggapai nilai takwa. Terlebih lagi di saat bulan suci Ramadan nantinya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus menambah pundi-pundi amal saleh, menambah simpanan berupa pahala-pahala dari kebaikan yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan. Semoga taufik Allah senantiasa diberikan kepada kita untuk kita bisa memaksimalkan kebaikan yang selama ini kita lakukan, kita tambah lagi kebaikan di bulan suci Ramadan, sehingga harapannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, bisa kita raih, bisa kita capai, dan kita pun bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan senantiasa perlindungan kepada kita, dan senantiasa lebih-lebih memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Semoga senantiasa Allah memberikan perlindungan kepada kita, kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita, hidayah taufik diberikan kepada kita untuk kita bisa menggapai nilai takwa, yang itu merupakan tujuan daripada diturunkannya perintah puasa Ramadan, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, bisa menggugah kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, tanasu 'alal birri wat taqwa, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, untuk kembali kepada pemahaman Nabi SAW dalam beragama ini. Dan semoga yang sedikit ini senantiasa memberikan pencerahan tersendiri buat kita sebagai kaum mukminin untuk semakin baik ke depannya. Dan mohon maaf atas segala kurang lebihnya dari saya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.